Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Hardianti Hasanah Putri, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Riau. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai teori sosiologi sastra dan analisis karya sastra melalui pendekatan sosiologi sastra. Secara definitif, sosiologi sastra adalah analisis, pembicaraan terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatannya. Bersifat luas karena memberikan kemungkinan menganalisis karya sekaligus dalam kaitannya dengan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Aspek-aspek kemasyarakatan yang terkandung dalam karya demikian juga sebagai aspek-aspek kemasyarakatan sebagai latar belakang sosial proses kreatif, menurut Tamarau 2015. Tujuan sosiologi sastra adalah meningkatkan pemahaman terhadap sastra dalam kaitannya dengan masyarakat. Selanjutnya kita akan menganalisis novel Ivana Van Dijk berdasarkan teori sosiologi sastra. Ivana Van Dijk memiliki kisah hidup yang tragis di mana saat menghabisi masa hidupnya, ia hanya tinggal seorang diri di Hindia Belanda karena seluruh keluarganya tewas mengenaskan. Keluarga Van Dijk memang dicap sebagai pengkhianat oleh orang-orang Nederland karena menggemari budaya Indonesia. Keluarga Van Dijk senang menggunakan kebaya, memasak makanan Indonesia seperti nasi goreng, gado-gado, bahkan mereka bersahabat karib dengan masyarakat Indonesia. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh keluarga Van Dijk adalah dengan menamai putra bungsunya Dimas Van Dijk. Banyak orang-orang sebangsanya yang tidak suka akan kegemaran keluarga Van Dijk sehingga keluarga Van Dijk dikucilkan dan sering dihina terutama Dimas karena namanya. Ivana yang memiliki sifat agresif merasa ingin selalu melindungi adiknya. Sering sekali ia memarahi orang-orang yang menghina adiknya. Hingga suatu ketika adiknya jatuh cinta pada seorang gadis Belanda bernama Elizabeth Brown. Novel Ivana Van Dijk merupakan karya dari Risa Saraswati. Risa Saraswati adalah penyanyi, penulis kebangsaan Indonesia. Risa diklaim memiliki kemampuan supranatural yang mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Saat ini dia bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Jawa Barat, yang lahir pada 24 Februari 1985. Risa bertumbuh besar di Bandung. Ia lulus sebagai sarjana teknik sipil dari Universitas Katolik Parahyangan dan magister ilmu komunikasi dari Universitas Pasundan, Bandung. Novel Ivana Van Dijk karya Risa Saraswati merupakan novel yang menceritakan kisah kehidupan bermasyarakat yang kental dengan mitos dan kisah misteri. Hal ini bisa dilihat dari kutipan cerita di mana tokoh aku bertemu dengan sosok hantu Belanda yang sangat menakutkan. Bahkan ia sering dipelototi, ia merasakan ketakutan, dan ia takut tiba-tiba hantu itu datang. Kutipan cerita tersebut dapat dilihat pada salah satu kutipan berikut. Rasanya ingin bercerita pada orang lain, tapi aku sendiri tak tahu harus memulai dari mana. Pada kutipan tersebut tergambar jika hakikat hidup manusia adalah makhluk sosial. Jadi, tanpa orang lain manusia akan kesulitan dalam menjalankan kehidupannya. Hubungan manusia dengan alam. Hubungan dengan alam sekitar merupakan hubungan yang paling kompleks dalam kehidupan seseorang. Seseorang tidak hanya berhubungan dengan sesama dan masyarakat, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terdapat pada potongan kalimat berikut, lorong menuju lift lantai ini rasanya membuat bulu kuduku berdiri. Kupejamkan mata batin ini, mencoba menolak siapapun yang ingin muncul menyapaku. Pada kutipan tersebut menggambarkan bahwa penulis pasrah akan keadaan, tapi ia tetap akan mencoba melawan ketakutan yang ia alami. Oleh karena itu, penulis menganggap alam dapat ditaklukkan dengan melawan. Sosiologi pembaca. Berdasarkan hasil analisis diketahui nilai sosialnya novel Ivana Van Dijk karya Risa Saraswati lebih cenderung kepada hakikat hubungan manusia yang menganggap hidup itu buruk karena pada novel ini banyak mengalami penderitaan dan cacian pada masyarakat setempat, hingga timbulnya tokoh Ivana yang ingin membalas dendam. Sekian dulu pembahasan kita mengenai sosiologi sastra. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori resepsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.